Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Hilmalia, nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang contoh ancaman integritas nasional. Ancaman di bidang ideologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman dari luar negeri. 1. Kebudayaan dan paham baru dari luar negeri yang menjamur di Indonesia. 2. Campur tangan politik pihak-pihak asing di dalam negeri. Yang kedua, ancaman dari dalam negeri. 1. Munculnya paham-paham radikal dan ekstrim. 2. Gerakan separatisme. 3. Sikap apatis terhadap proses pemerintahan. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ancaman dari luar negeri yaitu misalnya tekanan politik suatu negara terhadap negara lainnya serta pembentukan suatu kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah di suatu negara. Ancaman dari dalam negeri misalnya politik uang untuk meraih posisi yang diinginkan atau untuk menyelesaikan suatu perkara serta isu sara yang menyebabkan permusuhan. Ancaman di bidang ekonomi. Dengan adanya globalisasi perekonomian, proses kegiatan ekonomi di seluruh dunia makin terintegrasi tanpa terhalang batas-batas negara. Sisi positifnya adalah Indonesia memiliki kesempatan untuk memasarkan produk dalam negeri ke pasar internasional. Pada saat yang sama, bisa jadi produk-produk dari luar negeri justru membanjiri Indonesia dan membuat pengusaha lokal kalah bersaing. Selain itu, penanaman modal oleh pihak-pihak asing juga bisa saja digunakan untuk mengontrol suatu negara. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri, yaitu separatisme, terorisme, dan bencana. Yang kedua, ancaman dari luar negeri, yaitu gaya hidup konsumtif dan ingin menggunakan barang-barang dari luar negeri, serta sikap individualisme yang memudarkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yaitu agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan spionase. Yang terakhir yaitu ancaman di bidang militer. Contoh ancaman di bidang militer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ancaman dari luar negeri. Di antaranya ada agresi militer, pelanggaran wilayah oleh negara lain, mata-mata atau spionase, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Yang kedua, ancaman dari dalam negeri, yaitu pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sara, dan gerakan separatis.